Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irma Yanti dengan NIM 2516320006 dan teman saya yakni Denda Wilya Ayuningsih dengan NIM 2516320003 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pengantar ilmu manajemen yang berjudul fungsi pengorganisasian. Teman-teman, sudah ada yang tahu apa itu fungsi pengorganisasian? Kalau belum, simak videonya ya. Adapun latar belakang dari pengorganisasian yakni sebagai berikut. Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting. Pengorganisasian merupakan proses pengaturan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memperhatikan lingkungan yang ada. Dalam pengorganisasian, menghendaki adanya pembagian kerja atau spesialisasi sesuai dengan teori klasik Adam Smith, yaitu the right man in the right place. Artinya, seseorang yang memiliki keahlian tertentu harus dipekerjakan atau ditempatkan pada keahliannya. Misalnya, orang yang ahli dalam bidang administrasi harus ditempatkan di bagian administrasi pula. Begitu juga dengan orang yang ahli dalam bidang keuangan harus ditempatkan pada bagian keuangan pula. Artinya, dalam pembagian kerja itu harus benar-benar dilakukan dengan cermat. Adapun rumusan masalahnya yakni terdiri dari 3. 1. Apa pengertian dari pengorganisasian? 2. Apa manfaat dan prinsip dari pengorganisasian? 3. Bagaimanakah perancangan organisasi itu? Pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan bersama. Pengorganisasian merupakan sebuah aktivitas penataan sumber daya manusia yang tepat dan bermanfaat bagi manajemen dan menghasilkan penataan dari karyawan. Hal pokok yang perlu diperhatikan dari pengorganisasian yakni 1. Menentukan arah dan sasaran satuan organisasi. 2. Menganalisa beban kerja masing-masing satuan organisasi. 3. Membuat job description atau uraian pekerjaan. 4. Menentukan seseorang atau karyawan yang berdasarkan atas pertimbangan arah dan sasaran, beban kerja, dan uraian kerja dari masing-masing satuan organisasi. Manfaat dan prinsip pengorganisasian. Manfaat pengorganisasian. Adapun manfaat pengorganisasian ada 5 macam, yaitu 1. Pembagian tugas untuk perorangan dari kelompok secara jelas. 2. Tugas pokok staf dan produser kerja yang digunakan staf. 3. Hubungan organisator antar manusia yang menjadi anggota atau staf sebuah organisasi. Hubungan ini akan terlihat dalam sebuah struktur organisasi. 4. Pendelegasian wewenang. Anda sebagai seorang pimpinan organisasi akan melimpahkan wewenang kepada staf sesuai tugas pokok yang diberikan ke mereka. 5. Pemanfaatan staf dan fasilitas fisik yang dimiliki organisasi. Tugas staf saat itu harus menjaga fasilitas fisik, harus diatur dan diarahkan semaksimal mungkin untuk membantu staf baik secara individual maupun kelompok untuk mencapai tunjangan hari. Prinsip-prinsip pengorganisasian. Ada beberapa hal pokok atau prinsip yang dapat dipedomani dan diperhatikan dalam pengorganisasian, yaitu 1. Prinsip pengorganisasian mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan organisasi dapat diterima oleh setiap orang dalam organisasi. 2. Adanya kesatuan arah dari berbagai bagian organisasi. 3. Adanya kesatuan pemerintah. 4. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang dalam menjalankan tugasnya. 5. Adanya pembagian tugas yang jelas, struktur organisasi yang disusun sesederhana mungkin,
Pola organisasi relatif permanen. 6. Adanya jaminan terhadap jabatan-jabatan dalam organisasi. 7. Adanya balas jasa setimpal diberikan kepada setiap anggota organisasi dan penempatan orang yang bekerja dalam organisasi sesuai dengan kemampuannya atau profesional. Perancangan organisasi. Pengertian perancang. Perencanaan secara garis besar diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Pada dasarnya, yang dimaksud perencanaan yaitu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan what apa, wo siapa, when kapan, where di mana, why mengapa, how bagaimana. Jadi perencanaannya itu fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari sekumpulan kegiatan-kegiatan dan pemutusan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, serta program-program yang dilakukan. Proses perencanaan. Sebelum para manajer dapat mengorganisasi, memimpin, atau mengendalikan terlebih dahulu, maka harus membuat rencana yang memberikan arah pada setiap kegiatan organisasi. Pada tahap perencanaan, para manajer menentukan apa yang akan dikerjakan, kapan akan mengerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan siapa yang akan mengerjakannya. Kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap sebagai berikut. 1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. 2. Merumuskan keadaan saat ini. 3. Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Penutup. Dari uraian pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sangat penting pengorganisasian atau organizing dalam manajemen, karena merupakan fungsi dari manajemen yang pasti ada dan sangat dibutuhkan. Maka peran pengorganisasian sangat penting dan sangat menentukan langkah selanjutnya dalam manajemen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.